Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bertahan dalam bencana ekonomi. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang rupanya secara periodik dunia selalu pernah mengalami resesi ekonomi Pak Paul ya. Tetapi resesi ekonomi yang kali ini sekitar tahun 2008-2009 ini rasanya luar biasa besarnya dan ini pengaruhnya juga menjadi sangat luas gitu bagi negara-negara berkembang khususnya Pak Paul ya. Dan ini bagaimana kita bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini karena kan ini suatu goncangan yang cukup kuat sekali. Sebagaimana Pak Gunawan tadi sudah katakan, memang goncangan ini sangat berat ya. Kita pernah mengalami terpaan tahun 97, 98 itu sebetulnya bersifat regional, bukan global. Hanya beberapa bagian ya dalam dunia ini yang terkena, misalkan Asia sebagian juga terkena. Tapi Amerika, Eropa saat itu tidak terlalu terkena dampaknya. Yang sekarang terjadi ini benar-benar mendunia. Mungkin dalam sejarah dunia baru pertama kali lah resesi ini bisa begitu besar ya riak-riaknya sampai berdampak ke seluruh dunia. Nah, bagaimanakah kita menyikapinya? Karena nggak bisa enggak nantinya ini akan juga ya datang kepada kita. Kita memang sekarang belum merasakannya seperti yang dirasakan oleh bagian negara yang lain. Ya mudah-mudahan tidak, tapi ini mungkin bisa datang kepada kita. Nah ada beberapa Pak Gunawan yang bisa kita bahas ya, kita angkat supaya ya mudah-mudahan ini menjadi kekuatan dan hikmat bagi kita semuanya dalam menghadapinya. Yang pertama yang bisa saya katakan adalah ini, bahwa kita perlu menyadari bahwa naik turun ekonomi adalah sebuah kondisi kehidupan yang tak terelakkan. Makin berkembang ekonomi dunia sebagai kampung atau komunitas global, maka apa yang terjadi pada negara tetangga pastilah akan mempengaruhi kita pula. Sebaliknya, kemajuan pada negara tetangga berpotensi membawa perubahan positif pada kita pula. Nah, jadi dengan kata lain, karena kita sudah menjadi sebuah kampung global, semua saling terkait, maka satu maju, yang lain bisa terangkat maju, satu jatuh, yang lain bisa turut-turut juga jatuh, maka ya kita ini harus mengakui bahwa hal-hal seperti ini tidak terelakkan. Karena kita tidak bisa memastikan semua maju pada saat yang bersamaan. Karena tidak bisa memastikan hal itu, maka kadang-kadang ya akan terjadilah seperti yang terjadi sekarang ini. Dimulainya di Amerika Serikat, tapi bisa terkena kepada semuanya. Tahun 97-98 juga dimulainya bukan di Indonesia. Dimulainya adalah di beberapa negara di Asia, tapi riak-riaknya terus sampai kemana-mana. Nah jadi hal-hal seperti ini, hal yang kita harus terima akan menjadi bagian kehidupan kita selanjutnya. Ya memang ada sebagian orang, khususnya orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen tidak perlu memperhatikan itu, toh kita tidak akan terkena imbasnya, Tuhan pasti melindungi kita. Nah, pandangan seperti itu bagaimana Pak Paul? Saya tidak setuju Pak Gunawan ya, sebab Tuhan itu tidak memisahkan kita dari semua umat manusia dan memberikan perlakuan khusus kepada kita. Tidak kok. Waktu Tuhan berkata Tuhan mengutus kita, Dia mengutus kita ke dunia, ke tengah-tengah hidup ini nih. Berarti apa? Kita akan tetap ya mengalami apa yang dialami juga oleh orang lain. Sebagai contoh, pada waktu Tuhan datang menjadi manusia di dunia ini, hidup di Israel. Israel pada saat itu bukanlah sebuah negara merdeka. Israel negara jajahan dari kerajaan Romawi. Dengan kata lain, tidak serta-merta ya gara-gara Tuhan hadir di tengah-tengah orang Israel saat itu, maka Israel tiba-tiba lepas dari cengkeraman penjajahan Romawi. Ya tidak. Tetap mereka di bawah cengkeraman penjajahan. Sampai Tuhan mati dan bangkit kembali, tetap Israel itu di bawah penjajahan kerajaan Romawi. Jadi tidak ada yang diperlakukan dengan khusus oleh Tuhan. Nah kalau kita berkata bahwa pada umumnya Tuhan melindungi kita dari mara bahaya, itu betul. Tapi ada waktu-waktu memang Tuhan mengizinkan
yang buruk atau yang mara bahaya itu juga datang menyergap kita. Itu juga terjadi. Dan kalau itu terjadi karena Tuhan mempunyai maksud di belakangnya. Namun sekali lagi, karena Tuhan mengutus kita hidup di dunia, kita akan juga harus mencicipi apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Misalkan orang-orang Israel harus pindah ke Mesir. Kenapa? Bala kelaparan di tanah Israel. Kenapa Naomi harus pindah ke Moab? Bala kelaparan. Dan kita tahu Abraham serta Ishak juga pernah harus meninggalkan tanah mereka. Kenapa? Adanya masalah kelaparan. Jadi kadang-kadang hal-hal itu terjadi dan anak-anak Tuhan tidak diperlakukan khusus dan dibebaskan dari masalah-masalah seperti itu. Iya, seperti terbentuknya sebuah komunitas atau yang tadi Pak Paul katakan kampung yang bersifat global ini Pak Paul. Ini memang sesuatu yang tidak terelakkan. Jadi kita tidak bisa atau tidak memungkinkan bagi kita untuk membentuk suatu komunitas tersendiri yang mau membebaskan diri dari masalah-masalah di dunia ini kan. Betul sekali, karena gini Pak Gunawan, kita mungkin tidak usah lihat ke luar negeri dulu, kita lihat di dalam negeri dulu. Sebagai contoh, nah di masa yang lampau, dan mungkin di sekarang pun masih ada di kota-kota yang sangat kecil, seorang pengusaha akan membuka usaha untuk daerah lokalnya. Ya, misalkan di kampung tertentu lah. Nah, tapi makin berkembang usahanya, dan makin terbuka jalur transportasi serta komunikasi, maka akan terbuka pula lah kesempatan dia mengembangkan usahanya di kota lain. Jadi dengan kata lain, karena perkembangan komunikasi dan transportasi, usaha itu tuh melebar dari bersifat lokal, ya, kota kecil. Nah, sekarang mulai merambah ke kota-kota sebelahnya. Sehingga akhirnya masuk ke provinsi. Dari provinsi pindah ke provinsi lain, Nah, dengan terbukanya jalur komunikasi dan transportasi, maka perpindahan dan transfer barang-barang itu akhirnya juga makin melebar kemana-mana. Kedua, yang nggak bisa dihindarkan juga adalah sumber daya. Dulu, karena kita tidak punya akses, tidak ada transportasi, tidak ada komunikasi, maka ya udah, yang ada di sini itulah yang kita gali. Namun dengan berkembangnya komunikasi dan transportasi, kita bisa ke sana, menggali sumber daya yang ada di sana. Makanya akhirnya dimulailah usaha-usaha mengeksplorasi serta menggali sumber daya di tempat-tempat lain. Dan nanti itu akan dipindahkan juga ke mana-mana karena lebih banyaknya tersedia transportasi dan komunikasi. Juga yang ketiga adalah karena kita sekarang tahu karena adanya komunikasi dan transportasi, kita bisa membeli barang atau sumber daya yang ditawarkan di tempat yang lain. Dan kenapa tidak kita membelinya kalau memang kita bisa membelinya sekarang? Jadi dengan kata lain, memang dunia ini sekarang menjadi sebuah toko serba yang sangat besar. Di mana orang bisa beli ini itu dari mana-mana. Dan bukankah yang memang yang diuntungkan juga adalah kita pula. Jadi hal ini tidak bisa dielakkan. Tidak bisa lagi orang berkata, ya kita putuskan hubungan dengan siapapun, hanya pikirkan kita saja. Ya memang sudah tidak mungkin lagi, karena sudah berkembang ke arah itu secara alamiah. Ya, sifat saling ketergantungan itu tadi Pak Paul, yang dimana kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu kita harus menarik pelajaran dari kasus terjadinya krisis pada saat ini. Nah ini apa pelajaran yang bisa kita peroleh Pak Paul? Misalnya ini pelajaran yang bisa kita tarik ya. Dampak positif dari keterkaitan ini adalah hampir semua negara merasa berkepentingan menolong sesamanya, keluar dari kemelut ekonomi. Sebab nasib atau masa depannya juga bergantung pada kondisi negara tetangganya pula. Oleh karena itulah, besar kemungkinan masalah yang dihadapi sekarang ini akan dapat diselesaikan sebab makin banyak negara terlibat dan membantu, makin cepat pula penyelesaiannya. Singkat kata, dampak positif dari bencana ekonomi global adalah makin terjalinnya relasi saling tolong antara negara. Hari ini, di sebuah surat kabar, kita baru saja melihat, atau di mana-mana pasti ada ya di surat kabar yang lainnya juga, bahwa pertemuan negara-negara G20 baru saja bersepakat menggelontorkan $1 triliun untuk menolong negara-negara yang sekarang sedang diterpa oleh badai ekonomi. Nah,
Ini salah satu dampak positifnya Pak Gunawan. Ya, semua berkepentingan saling tolong. Karena apa? Karena menolong orang, menolong diri sendiri. Itulah sekarang yang menjadi prinsipnya. Dengan menolong engkau, sebetulnya secara langsung sedang menolong diri sendiri untuk keluar juga dari kemelut ini. Sehingga dengan kata lain negara-negara itu tuh dilatih, dikondisikan untuk tidak lagi berpusat pada kepentingan pribadi. Dipaksa juga untuk memikirkan kepentingan yang lain. Supaya kalau maju, maju bersama. Sebab masing-masing sekarang sadar. Kalau satu jatuh, seperti domino ya efeknya. Duk, semua juga ikutan jatuh. Maka ya sekarang ini makin banyak ya bantuan-bantuan yang diberikan. Karena muncul kesaling bergantungan sehingga spirit saling tolong ini nih makin ada di antara negara-negara. Ya, itu kan di tingkat katakan internasional Pak Pol ya. Tetapi di tingkat lokal sebenarnya itu juga berpengaruh bagi kita untuk tetap saling menolong terhadap orang-orang yang terkena dampak ini gitu. Jadi kita juga tidak bisa hidup sendiri dalam hal ini Pak Pol. Betul sekali. Dan sebagai misalkan contoh praktis Pak Gunawan, kita yang masih ada uang, kita yang diberkati ya dengan pekerjaan yang baik, sebisanya jangan ketakutan sampai kita simpen terus uang. Memang sudah tentu harus menabung, sudah tentu ya. Tapi jangan gara-gara terpahan ini kita makin sangat-sangat hati-hati tidak mau lagi mengeluarkan uang. Efeknya itu buruk. Ya, karena berarti akan ada orang-orang yang tadinya bisa menjual barang kepada kita, tidak bisa. Karena uangnya tertahan sekarang. Nah berarti penjualannya dia menurun, nanti dia juga akan harus memecat pegawainya, karyawannya, dan efeknya terus bergulir seperti itu. Maka kita-kita yang masih ada dan terus diberkati Tuhan, bagikan berkat itu juga ya. Terus putar roda ekonomi ya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Pikirkanlah yang lain. Sebab pada akhirnya, kalau kita tahan karena kita sayang, akhirnya yang lain-lain juga terpengaruh. Mereka nggak bisa jual barang juga karena lebih banyak orang yang nggak mau beli barang meskipun punya uang. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka ambruk, tinggal tunggu waktu, kita juga ambruk. Karena lama-lama misalkan kita pengusaha, pabrik kita produksi tetap jalan. Mau jual sama siapa? Mau salurkan kepada siapa? Nah jadi kita mesti berpikir global. Artinya kita mesti memikirkan orang lain. Kita tidak hidup sendiri. Apa yang terjadi pada diri kita mempengaruhi orang. Apa yang terjadi pada orang juga mempengaruhi kita. Jadi saya berharap melalui badai ekonomi ini kita diingatkan ya. Kita harus saling tolong, saling peduli terhadap satu sama lain. Ya, jadi ada sesuatu hal yang positif di tengah-tengah kondisi yang sangat negatif seperti sekarang ini gitu Pak Pol. Betul sekali. Ya. Nah, pelajaran yang lain apa Pak Pol yang bisa kita tarik? Yang lain adalah akibat krisis global ini, di masa mendatang negara tetangga akan berkepentingan mengawasi perkembangan ekonomi kita. Dan sebaliknya, kita pun berkepentingan mengawasi kondisi negara di sekitar kita pula. Alasannya jelas. Kita mempunyai kepentingan agar penanaman modal dan pengembangan usaha di negara tetangga dijalankan dengan kehati-hatian. Sebab jika terjadi apa-apa, semua harus menanggungnya. Nah, singkat kata, ketergantungan akan menciptakan kewaspadaan dan pengawasan yang lebih ketat. Sehingga semua akan dipaksa untuk lebih berhati-hati. Jadi dengan kata lain nanti akan ada sanksi-sanksi dari negara sekitar. Kita tidak lagi hidup semaunya sendirian dan tidak peduli dengan negara-negara lain. Tidak. Misalkan kita mengirim sekarang ini cukup banyak tenaga kerja ke luar negeri. Kalau sampai mereka terhantam oleh badai ekonomi, yang terkena akan kita pula. Karena apa? Orang-orang yang kita kirim ke sana untuk bekerja nanti terpaksa pulang karena tidak ada pekerjaan di sana. Atau misalkan negara-negara tersebut menjalankan roda ekonominya sembarangan, sembrono, gegabah dan sebagainya. Nah, kita yang di sini nih karena kita tahu kita mempunyai aset di sana, yaitu tenaga kerja kita lah, atau mungkin ada yang menanamkan modal di sana. Kita merasa berkepentingan mau memberikan tekanan kepada negara tersebut untuk berhati-hati menjalankan roda ekonominya dengan bijaksana. Karena apa? Ujung-ujungnya kalau sampai ada apa-apa, kita juga kena. Jadi dengan adanya badai ekonomi ini, saya juga percaya kita makin berkepentingan mengawasi. Saling mengawasi. Jangan sampai ada yang sembarangan, sembrono, gegabah. Nah, dengan kata lain,
kita dipaksa juga untuk membenahi diri. Kita tidak lagi hidup sendirian, kita harus berbenah diri. Nah, saya pikir ini pelajaran yang juga berharga yang bisa kita petik. Ya, tapi memang masalahnya itu Pak Paul, negara-negara besar itu akan sulit dikontrol oleh negara-negara yang jauh lebih kecil. Betul sekali Pak Gunawan, tapi masalahnya adalah negara-negara besar itu juga bisa diimbangi oleh beberapa negara yang setengah besar. Ya, misalkan sebagai contoh, memang sekarang ini dolar masih menguasai ekonomi dunia, banyak negara tetap masih menggunakan dolar. Tapi dengan adanya euro, dolar akan jauh lebih berhati-hati. Dolar tidak lagi sekarang menjadi penguasa tunggal. Sebab apa? Negara-negara Eropa sudah mulai dan sebagian negara-negara Asia juga sudah mulai untuk menumpukan reserve mereka di dalam bentuk bukan saja dolar, tapi juga dalam bentuk euro. Nah, bahkan terakhir kita tahu RRC mengusulkan supaya ada lagi mata uang yang berbeda dan sebagainya. Nah, dengan kata lain tekanan-tekanan itu bisa muncul dari negara-negara lain yang memang tidak sekuat yang paling kuat. Tapi waktu mereka semua bersatu, ini akan menjadi sebuah penyeimbangan pengaruh dalam dunia ini. Ya, jadi akhirnya juga saling mengawasi. Tidak bisa tidak. Karena apa? Semua saling terkait. Apalagi sekarang misalkan. Semua orang menyadari bahwa sumbernya awalnya adalah di Amerika Serikat. Di masa mendatang akan lebih kuat lagi pengawasan dari luar terhadap negara, bahkan Amerika Serikat sendiri pun. Karena kalau tidak, mereka tidak mau berbenah diri, negara-negara lain itu akan berkata, ya udah, kami juga tidak akan lagi nih menanamkan modal, menjual barang ke kamu dan sebagainya, meminjamkan uang, karena takut. Nah, dengan kata lain ya akhirnya Amerika sendiri pun negara yang begitu kuat dipaksa untuk berbenah diri. Ya, nah ini kalau kita terapkan di dalam tingkat kehidupan kita sehari-hari, Pak Paul, memang kita harus mau terbuka untuk dikontrol orang dan kita pun juga harus waspada terhadap perubahan-perubahan yang begitu cepat di sekitar kita, tuh, khususnya dalam bidang ekonomi juga, Pak Paul. Betul sekali. Makanya kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang sudah go public ya, menjadi perusahaan umum, kita lihat bahwa salah satu hal yang disyaratkan adalah apa? Audit, pengawasan dari luar, transparansi. Ada nggak pertanggungjawaban yang benar? Kalau memang dilihat semua berjalan dengan baik dan diaudit oleh perusahaan, oleh lembaga yang dapat dipercaya, maka barulah orang percaya. Sekali lagi kita melihat sekarang fungsi kontrol dan pengawasan yang makin kuat di dalam menjalankan kehidupan dan roda ekonomi. Ya berarti kita itu walaupun itu punya modal sedikit, itu tidak bisa tidak menghiraukan gitu Pak Paul ya. Perubahan-perubahan yang terjadi karena itu menyangkut kehidupan kita juga gitu Pak Paul ya. Betul sekali, semua memang terkait. Nah mungkin masih ada pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari pengalaman ini Pak Paul. Satu lagi adalah bahwa krisis ini menyadarkan kita bahwa sebaik apapun sistem ekonomi, semua tetap bergantung pada pelakunya. Dan pelakunya adalah manusia berdosa yang dikuasai oleh keserakahan dan keegoisan. Tuhan Yesus mengingatkan kita ya di Matius 10 ayat 16 untuk menjadi cerdik seperti ular namun tulus seperti merpati. Ya, kita mesti bijak dan berhati-hati sebab dunia penuh dengan orang yang siap untuk memanfaatkan kepercayaan kita. Betapa banyaknya orang yang menjadi korban kejahatan ekonomi karena terlalu gegabah. Jadi kita masih menyadari di tengah-tengah menanjaknya ekonomi ya di masa-masa lampau bahwa pelakunya tetap manusia dan manusia itu berdosa dan dikuasai oleh keserakahan dan keegoisan. Oleh karena itulah mesti ada lembaga-lembaga pengawasan dan kita pun mesti berjaga-jaga terhadap orang-orang yang memang bisa memanfaatkan kita. Berapa banyak orang, misalkan kita tahu yang terjadi di Amerika Serikat karena masalah KPR ya, kredit pemilikan rumah, yang teriming-iming, yang tidak hati-hati meminjam uang untuk membeli rumah. Padahalnya baru sadar bahwa nantinya sekarang ini cicilannya rendah, beberapa tahun kemudian cicilannya akan berkali lipat ganda. Nah, banyak orang merasa tertipu, tidak tahu apa-apa. Nah, sekali lagi kita melihat bahwa pelakunya tetap manusia. Dan manusia berdosa. Jadi, sehebat apapun sistem ekonomi,
nantinya dijalankan oleh manusia. Dan manusia tidak bisa lepas dari kejatuhan. Contoh yang paling klasik sekarang adalah yang menjadi berita di dunia oleh seseorang yang bernama Madoff. Dia seorang investor, seorang yang memang bukan investor, seorang yang memang menolong orang atau bekerja untuk menginvestkan uang orang, dana-dana orang. Nah, itu bedahalnya tuh dia sudah mengambil uang begitu banyak jutaan dolar dari orang-orang yang memang mempercayakan uangnya kepada dia. Dan waktu saya masih di sana beberapa waktu yang lalu, dia diancam hukuman 150 tahun. Umurnya sudah 70 tahun. Jadi sudah begitu tua, tapi kok masih bisa begitu jahat. Kenapa dia jahat? Saya melihat interview dari seseorang yang mempercayakan uangnya kepada dia. Orang ini temannya. Sering pergi bersama-sama. Suami istri dengan Madoff dan istrinya pergi jalan-jalan, menikmati liburan bersama. Kok tega ya? Kok tega ya? Kok bisa tuh? Nah, kuncinya satu, penjelasannya satu. Madoff dan seperti kita semua, orang berdosa. Dan karena orang berdosa, kadang-kadang serakah. Ya, nggak peduli ini uang siapa, yang penting cobalah usahakan tanam sini, tanam di sana. Padahalnya berantakan semuanya. Jadi kita akhirnya disadarkan yang harus kita benahi pada akhirnya adalah manusianya. Ya. Itu dia. Peringatan Tuhan Yesus bahwa kita itu mesti cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Ini memang seringkali membuat orang agak sulit mengambil sikap gitu Pak Pol. Orang lebih gampang mengambil satu sisi saja. Dia mau cerdik seperti ular tapi tidak perlu tulus gitu. Atau tulus tetapi dia tidak bisa cerdik gitu. Ini bagaimana ya Pak Pol? Nah, sudah tentu yang susah adalah cerdik seperti ular sekaligus tulus. Jadi penekanan Tuhan sebetulnya di situ Pak. Sebab kalau kita berkata orang yang tulus seperti merpati, nah itu harus cerdik seperti ular. Masalahnya adalah banyak orang yang tulus seperti merpati, memang pada dasarnya kurang cerdik. Jadi pilihannya hanya satu dia. Ya hanya pilihannya tulus saja. Tapi orang yang cerdik seperti ular, nah pilihannya dua sekarang. Dia pilihannya menjadi dia akan cerdik seperti ular dan berhati ular, ataukah dia akan cerdik seperti ular tapi berhati seekor burung merpati. Jadi memang penekanan Tuhan pada orang-orang yang cerdik ini. Sudah tentu kita tahu bahwa yang bisa menumpuk kekayaan, yang bisa menipu seperti pria yang bernama Madoff itu adalah orang yang cerdik. Jadi tantangan kita adalah bagaimana ya tetap mengingatkan orang yang cerdik agar tetap hidup tulus. Jangan sampai akhirnya dia kehilangan ketulusannya, menjadi orang yang berhati seperti ular pula. Ya, jadi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang beriman kepada Tuhan, tetap dituntut dari kita oleh Tuhan itu hidup bijaksana dan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan gitu Pak Paul. Hidup bijaksana sesuai dengan yang firman Tuhan katakan, serta takut akan Tuhan. Orang yang akhirnya melewati batas ya, merugikan orang, menipu orang dan sebagainya, itu adalah orang yang tidak lagi ada takut akan Tuhan. Dia lupa bahwa masih ada Tuhan dalam hidup ini, dan dia lupa bahwa setelah hidup ini berakhir pun masih ada Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawabannya. Iya. Apakah masih ada pelajaran lain yang bisa kita petik dari peristiwa krisis ekonomi ini, Pak Paul? Yang terakhir adalah krisis ini mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat bersandar pada kekuatan dan kepandaian sendiri. Firman Tuhan berkata ya, di Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Makin kita ini berpengalaman, kecenderungannya adalah makin bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan sampai kita lupa bahwa ada Tuhan. Banyak faktor X di tangan Tuhan. Sesungguhnya yang kita kuasai itu hanyalah daerah terkecil. Daerah terbesar sebetulnya di tangan Tuhan. Jadi jangan gegabah berkata bahwa saya menguasai semuanya. Oh tidak. Kita hanya menguasai sedikit sekali. Bagian terbesarnya di tangan Tuhan. Sebagai contoh Pak Gunawan. Di Amerika Serikat begitu banyak orang yang sudah bekerja dengan jujur dan rajin. Mengumpulkan dana pensiunnya.
Tapi dana pensiun itu kan diinvestasikan lagi. Sekarang Pak Gunawan, dana pensiun itu anjlok. Orang yang sudah mengumpulkan bertahun-tahun, punya berapa puluh ribu, setiap tahunnya sekarang bisa kehabisan 10%-an lebih uang pensiunnya. Dan untuk bisa dikompensasikan, dikembalikan lagi, nggak tahu kapan. Jadi siapa yang bisa merencanakan masa depan? Ya, badai ekonomi mengingatkan kita bahwa, seperti peribahasa berkata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Ya, jadi di dalam mengelola keuangan atau di dalam masalah-masalah ekonomi pun sebenarnya kita tidak boleh meninggalkan Tuhan gitu. Banyak orang yang berpikir ini masalah ekonomi urusan saya gitu, bukan urusan Tuhan. Kalau soal ibadah itu urusan Tuhan. Nah ini pandangan yang tidak benar menurut saya, Pak Paul. Betul sekali, sebab tadi saya sudah ingatkan, tetap pelakunya adalah manusia. Kalau orang tidak takut lagi akan Tuhan, maka dia akan mulailah melakukan hal-hal yang juga salah dan merugikan orang lain. Jadi kita mesti mengingat itu, dan kita tadi sudah diingatkan juga bahwa terlalu banyak hal dalam hidup ini yang di luar kendali kita. Jadi harus tetap datang kepada Tuhan, berserah kepadanya. Jangan anggap diri hebat, pinter, menguasai, bergantung pada diri. Orang seperti itu sedang menunggu harinya dijatuhkan Tuhan. Ya memang pada saat-saat seperti ini orang lalu jadi berbalik kepada Tuhan. Ini sesuatu segi yang cukup positif juga. Yang tadinya tidak terlalu memperhatikan Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau, orang dipaksa untuk jadi bergantung pada Tuhan. Sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan itu Pak Paul. Mudah-mudahan. Jadi dalam situasi seperti ini kita merendahkan diri ya. Jangan sampai kebalikannya, makin meninggikan diri, tidak mau mengakui kondisi, akhirnya terpancing berbuat dosa. Ya itu segi yang lain gitu. Jadi memang bisa terjadi seperti itu karena ini lalu orang jadi marah-marah kepada Tuhan juga gitu Pak Paul ya. Betul. Ya Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.